Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri, jurusan Manajemen Informatika. Pada tugas dasar manajemen dan bisnis, saya akan menjelaskan tentang Project Management dan Marketing Communication Mix. Yang pertama, Project Management. Project Management terbagi menjadi 4, yaitu Design, Evaluation, Develop, Analysis. Pada dasar-dasar manajemen proyek berfokus pada perencanaan dan pengorganisasian proyek dan sumber dayanya, termasuk mengidentifikasikan dan mengelola siklus hidup yang akan digunakan. Kemudian menerapkannya ke dalam proses desain yang berpusat pada pengguna, merumuskan tim proyek dan memandu tim secara efisien melalui semua phase sampai penyelesaian proyek. Nilai manajemen proyek. Manajemen proyek yang tepat dapat mempertahankan visi dan tujuan proyek, mendukung tugas dan sarana audiens, mengelola sumber daya yang proyek tersedia secara efektif dan efisien, dan dapat menghindari risiko. Manajemen proyek juga membantu anggota tim untuk memahami tanggung jawab mereka masing-masing, memberikan hasil yang diharapkan, dan memberikan jadwal yang perlu diikuti setiap orang untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Area dalam manajemen proyek. Bidang pengetahuan dalam manajemen proyek ada 9. 1. Manajemen terpadu, manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen mutu, manajemen sumber daya manusia, manajemen hubungan, manajemen risiko, manajemen pengadaan. Membangun tim dan mendorong komunikasi. Anggota tim dapat memenuhi satu peran atau dapat memenuhi banyak peran. Sangat penting untuk mengidentifikasi bagaimana tim akan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan satu sama lain, terlepas dari ukuran tim, termasuk membahas pertemuan terencana atau reguler, seberapa formal nantinya, apakah perlu akan diadakan secara langsung atau secara virtual, bagaimana tim akan berbagi dan berkolaborasi dalam dokumen, di mana dokumen akan disampaikan, dan bagaimana mereka akan dikendalikan alur kerja untuk perpustakaan dan persetujuan. Phase proyek, siklus hidup dan memasukkan prinsip-prinsip desain berorientasi pengguna. Proyek biasanya dibagi menjadi beberapa phase. Setiap phase menguraikan pekerjaan yang perlu dilakukan dan siapa yang terlibat. Umumnya, agar suatu phase dianggap lengkap, kiriman spesifik harus telah diselesaikan dan diserahkan. Beberapa tim proyek memilih untuk menerapkan pelacakan yang cepat ketika phase saling tumpang tindih. Siklus hidup menentukan awal dan akhir sebuah proyek dan mewakili semua phase. Ketika mendefinisikan siklus hidup proyek, tahap pertama biasanya visi dan konseptual proyek dicatat sebagai langkah 0. Sebagian besar siklus kehidupan memiliki 4 atau 5 phase, tetapi bisa juga lebih. Proses manajemen proyek dibagi menjadi 5 phase, yaitu yang pertama pembukaan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, kelima penutup. Perencanaan proyek dan penjadwalan. Perencanaan proyek sangat penting untuk memulai rencana proyek dengan persetujuan di awal sehingga dapat berfungsi sebagai titik referensi di seluruh proyek. Ketika mengurangi sebuah rencana proyek, pastikan telah memasuki praktik terbaik dan metodologi desain yang berpusat pada pengguna rencana proyek secara garis besar, yaitu tujuan, cakupan, sumber daya, susunan acara, asumsi, dependensi, pengkajian resiko dan rencana manajemen, perubahan rencana kontrol, dan penjadwalan, yaitu
Jadwal adalah bagian penting dari manajemen proyek karena akan membantu dalam mengukur kemajuan saat proyek berjalan. Jadwal juga membantu mengurangkan bagaimana setiap bagian anggota tim sesuai dengan gambaran keseluruhan dan menunjukkan ketergantungannya. Jadwal mencerminkan siklus hidup yang dibagi menjadi kiriman dan titik kontak tertentu, serta mendefinisikan apa yang perlu dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang marketing communication mix atau alat komunikasi pemasaran. Seperti di gambar ini, dan saya akan jelaskan marketing communication mix. Ada advertising, sales promotion, personal selling, marketing communication nih nama ininya, interaction marketing, event and experiences, PR and publicity, direct marketing. Pemasaran adalah fungsi bisnis yang sangat luas yang mencakup penelitian dan pengembangan produk, proses merchandising dan distribusi, dan penetapan harga, serta komunikasi atau promosi. Bauran komunikasi mengacu pada metode khusus yang digunakan untuk mempromosikan perusahaan atau dalam industri pemasaran. Kami menggunakan alat yang membantu kami mengiklankan dan mempromosikan bisnis atau produk. 5 alat komunikasi utama yaitu periklanan, promosi penjualan pribadi, hubungan masyarakat, pemasaran langsung. Masing-masing alat ini digunakan dengan cara yang kreatif untuk tujuan pemasaran dan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Periklanan adalah bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan untuk membujuk atau mendorong audiens untuk mengambil tindakan. Ini sering merupakan elemen yang paling menonjol dari bauran komunikasi. Periklanan ini mencakup pesan yang dibayar bisnis untuk disampaikan melalui media untuk menjangkau audiens target. Menjangkau sejumlah besar penonton, membangun citra merek, komunikasi suatu arah, dan mahal. Promosi penjualanan adalah insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Mereka sangat mirip dengan iklan, tetapi promosi penjualan melibatkan penawaran harga diskon kepada pembeli seperti kupon, diskon persen, atau pemotong harga. Ini melibatkan tanda-tanda di luar ruangan. Alasannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menarik pelanggan baru atau mengosongkan inventaris. Ditargetkan pada perdagangan atau konsumen akhir. Premi, kupon, konten menarik perhatian, menawarkan insentif pembeli yang kuat. Penjualan pribadi, personal selling atau penjualan pribadi adalah presentasi oleh tim penjualan perusahaan dengan tujuan melakukan penjualan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat. Penjualan pribadi sering kali lebih banyak digunakan oleh perusahaan yang menjadi produk atau layanan akhir yang lebih tinggi karena memerlukan upaya yang lebih tegas untuk membujuk pelanggan agar membeli dan mengambil tindakan. Alat yang paling mahal, paling efektif untuk membangun presentasi dan tindakan pembeli, interaksi pribadi, berorientasi hubungan. Untuk public relation atau PR adalah konsep pembangunan
atau citra perusahaan yang baik dengan memperoleh publisitas yang menguntungkan dan menyebarkan desas-desus cerita dan berbagai peristiwa yang tidak menguntungkan. PR agar mirip dengan iklan, namun perbedaan utamanya adalah Anda tidak membayar PR seperti yang Anda lakukan untuk iklan. Ada juga sisi negatif dari public relation. Anda tidak selalu bisa mengontrol pesan. Anda bisa mempengaruhinya, tetapi media seringkali bisa memutarbalikkan cerita secara negatif, di mana seperti dalam perilaku Anda membayar uang dan Anda dapat memilih apa yang dikatakan iklan. Sangat kredibel dan dapat dipercaya, berbagi bentuk berita, fitur berita, acara dan sponsor, mendramatisir perusahaan atau produk, biasanya murah. Pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah komunikasi yang menargetkan konsumen individu untuk memperoleh tanggapan dan menciptakan hubungan pelanggan yang langgeng. Pemasaran langsung juga mencakup bagian dari promosi penjualanan dan penjualanan pribadi. Email dan surat langsung adalah format pesan umum yang menargetkan konsumen. Beberapa contoh pemasaran langsung termasuk survei online atau cetak, informasi dan klub pesanan melalui pos, yaitu surat langsung, pemasaran telepon, pemasaran online. Langsung, interaktif, disesuaikan dan cocok untuk pemasaran bertarget tinggi, tidak untuk publik. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.